Hal yang kedua yang perlu kita soroti adalah Roh Kudus berkuasa mentransformasi. Apa sih yang dimaksud dengan transformasi? Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu perubahan atau mengubah. Mengubah apa? Mengubah sifat, mengubah bentuk, mengubah rupa, mengubah fungsi. Dan sekarang mari kita melihat bagaimana Petrus sebelum ia mengalami transformasi oleh kuasa Roh Kudus. Kita tahu dan dari Alkitab mencatat bahwa Petrus ada seorang pribadi yang lemah, pribadi yang labil, dia cepat bereaksi, tetapi kadang tanpa pikir panjang. Bahkan Alkitab mencatat Petrus menyangkal 3 kali. Dia pernah berkata bahwa semua boleh meninggalkan Engkau Tuhan, tapi aku mau tetap setia, aku mau berdiri teguh. Alkitab membuktikan belum ada satu hari ia telah menyangkal Tuhan. 3 kali. Dan ini tragis. Kenapa disebut tragis? Karena Petrus adalah salah satu murid Tuhan yang utama. Ketika Yesus diadili di depan Kayafas, imam besar, Petrus mengikutinya dari jauh, mengawasinya apa yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi ketika ia mengikuti Yesus dan mengawasinya? Tiba-tiba ada seorang hamba perempuan datang dan berkata, kamu juga adalah murid orang tersebut. Dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Petrus takut, Petrus gugup. Dia mengatakan itu karena ia takut dihukum. Ia takut mengalami seperti Kristus Yesus. Itu sebab ia berkata, aku tidak mengenal. Sayang, penyangkalan Kristus, penyangkalan Petrus, dia berpikir dia lolos. Tetapi datang lagi yang lain berkata, kamu juga bagian daripada orang itu. Sekarang Petrus mengungkapkan satu dusta yang kedua. Aku bersumpah bahwa aku tidak kenal orang tersebut. Dan beberapa waktu kemudian, orang lain lagi datang. Engkau salah satu murid orang tersebut. Petrus sekarang berdiri dan berkata, dia mengutuki dirinya dan berkata, aku tidak kenal orang tersebut. Dan pada waktu itu berkokoklah ayam 3 kali. Ketika ayam berkokok 3 kali, sadar Petrus bahwa ia atau dirinya tidak layak dikasih oleh Tuhan. Dia tidak punya kualitas yang diperlukan untuk melayani Tuhan. Dia tidak punya keberanian, ketulusan, keteguhan hati untuk bersandar pada kebenaran. Sedikit ancaman saja, Petrus telah mundur. Ternyata Petrus seorang yang takut atau penakut. Tetapi puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang baik. Jauh sebelum Petrus menyangkal Yesus. Tapi Yesus sudah berdoa bagi dia. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 32 dikatakan, Petrus, aku berdoa untuk engkau. Tetapi kalau engkau sudah sadar, kuatkan dan teguhkan temanmu yang lain. Kita bersyukur mempunyai Allah yang baik demikian. Bapak ibu saudara sekalian, bahwa kita juga sama lemahnya seperti Petrus. Kita tidak lebih baik dari orang lain atau dari siapapun. Alasan membuat kita menjadi kuat karena anugerah Allah dan kita mengalami transformasi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita peka akan kehidupan kita. Di mana bagian-bagian kita merasa bahwa lemah, kurang. Kita minta Tuhan campur tangan dan memperbaruinya. Dan apa yang terjadi ketika Petrus mengalami transformasi? Petrus yang tadinya takut dengan seorang hamba perempuan. Petrus yang tadinya takut dengan para pemimpin agama. Sekarang ia dengan penuh keberanian. Ia berani berkata dengan tegas. Ia berani berkata untuk kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19. Ketika Petrus dan Yohanes dilarang untuk terus mengajar tentang nama Yesus. Apa yang mereka katakan? Silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ketika dia ditransformasikan, Petrus tidak lagi memikirkan kehidupannya sendiri. Tetapi Petrus mulai mengalami hatinya
untuk terus mengasihi Tuhan. Mulai di dalam dirinya bergelora untuk bersaksi bagi Tuhan. Jadi jelas bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Roh Kudus telah mentransformasi Petrus yang tadinya bimbang, yang tadinya labil, yang tadinya tidak percaya, yang tadinya takut, sekarang telah menjadi pribadi yang dapat diandalkan bagi kemuliaan Tuhan. Kita semua yang sedang mengikuti ibadah online ini, bahwa Roh Kudus juga berkuasa dan mau mentransformasi, mengubah kehidupan kita semua dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepadanya. Sehingga kita semua menjadi pribadi yang berkenan dan berkemenangan bagi Dia. Kuasa Roh Kudus tidak hanya mentransformasi atau mengubah kehidupan secara pribadi, tetapi kuasa Roh Kudus berkuasa mentransformasi keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan bangsa ini. Oleh sebab itu, untuk mengalami transformasi, maka diperlukan satu kerendahan hati, kejujuran datang kepada Allah dengan iman, dengan sungguh kepada Yesus.